Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Idris dengan NPM 022723111115, mahasiswa prodi akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data, metode etnometodologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu pendekatan yang menarik dalam penelitian sosial, yaitu etnometodologi. Teknik ini sering digunakan untuk memahami cara individu atau kelompok berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan membahas apa itu etnometodologi, prinsip-prinsip utamanya, serta teknik analisis data yang digunakan dalam pendekatan ini. Yang pertama, apa itu etnometodologi? Etnometodologi adalah pendekatan dalam sosiologi yang berfokus pada cara orang-orang membangun makna dan struktur sosial dalam interaksi sehari-hari mereka. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Charlotte Garfinkel pada tahun 1967. Etnometodologi berusaha untuk mengungkap bagaimana individu dalam masyarakat menggunakan pengetahuan sehari-hari atau metode untuk membuat dunia sosial mereka menjadi dapat dimengerti dan terstruktur. Metode ini berbeda dari pendekatan sosiologi tradisional yang lebih berfokus pada struktur sosial atau norma-norma besar yang mengatur masyarakat. Etnometodologi lebih meningkatkan pada bagaimana individu berinteraksi secara konkret dan bagaimana mereka membuat makna dari interaksi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar etnometodologi. Ada beberapa prinsip dalam etnometodologi yang penting untuk dipahami sebelum kita membahas teknik analisis data secara lebih rinci. Prinsip-prinsip ini meliputi interaksi sosial sebagai fokus utama. Etnometodologi memandang interaksi sosial sebagai inti dari kehidupan sosial. Peneliti melihat bagaimana individu berinteraksi dan bagaimana mereka saling memberikan makna dalam interaksi tersebut. Konstruksi realitas sosial, di mana etnometodologi percaya bahwa realitas sosial tidak ada begitu saja, tetapi dibangun melalui interaksi individu. Setiap tindakan sosial mengandung makna yang dapat dianalisis untuk memahami cara orang-orang membuat dunia mereka akan dipahami. Aksi percakapan atau conversion analysis, salah satu teknik utama dalam etnometodologi adalah analisis percakapan yang berfokus pada bagaimana percakapan terjadi dan bagaimana makna dibangun dalam percakapan tersebut. Yang ketiga, teknik analisis data dalam etnometodologi. Setelah memahami dasar dari etnometodologi, kita sekarang akan beralih ke teknik analisis data yang digunakan dalam pendekatan ini. Ada beberapa teknik analisis yang sangat penting dalam etnometodologi. Di antaranya adalah analisis percakapan atau conversion analysis. Salah satu teknik utama dalam etnometodologi adalah analisis percakapan. Ini adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis interaksi verbal antara individu dengan fokus pada struktur percakapan atau perubahan topik dan cara makna dibangun dalam interaksi. Para peneliti menganalisis transkrip percakapan secara detail, mencari pola-pola dalam cara orang berkomunikasi. Contoh dari analisis percakapan adalah bagaimana orang menggunakan tanda-tanda seperti atau jeda untuk memberi makna dalam percakapan. Peneliti juga memperhatikan bagaimana individu saling berinteraksi dengan memberikan respon atau klarifikasi dalam percakapan yang terjadi. Pencatatan dan observasi partisipatif. Teknik lain yang sering digunakan adalah observasi partisipatif. Dalam observasi ini, peneliti terlibat interaksi sosial yang diamati. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana individu secara spontan membuat makna dalam konteks sosial mereka. Pencatatan lapangan yang akurat sangat penting dalam pendekatan ini. Peneliti akan mencatat secara rinci apa yang terjadi dalam interaksi sosial, bagaimana individu merespons satu sama lain, serta bagaimana makna sosial
tercipta dalam percakapan atau interaksi tersebut. Dan selanjutnya transkripsi data. Untuk menganalisis percakapan, transkripsi yang sangat rinci dan akurat sangat penting dalam etnometodologi. Transkripsi tidak hanya mencatat apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana hal itu diucapkan. Apakah ada jeda, intonasi atau nada suara yang menunjukkan makna tertentu. Transkripsi ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam bagaimana interaksi sosial berlangsung. Selanjutnya pencarian pola dan struktur dalam data. Setelah data terkumpul, peneliti akan mencari pola atau struktur dalam interaksi sosial tersebut. Misalnya, dalam percakapan, peneliti mungkin menemukan pola respon tertentu, perubahan topik percakapan atau cara individu menyelesaikan masalah melalui percakapan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui apa yang dibicarakan, tetapi juga bagaimana percakapan itu dibangun dan dipahami. Yang keempat, contoh penerapan teknik etnometodologi dalam penelitian. Mari kita lihat contoh penerapan etnometodologi dalam penelitian sosial. Misalnya, seorang peneliti ingin memahami bagaimana dua teman berinteraksi saat mereka membicarakan masalah pribadi. Dengan menggunakan teknik etnometodologi, peneliti akan mengamati percakapan mereka dan mencari tahu bagaimana mereka membangun makna dari situasi tersebut. Peneliti mungkin akan memperhatikan bagaimana teman pertama menyatakan kekhawatirannya dan bagaimana teman kedua merespon. Apakah ada jeda atau pengalihan topik, dan bagaimana kedua orang tersebut saling memahami makna dari apa yang dibicarakan. Dengan menganalisis elemen-elemen kecil dalam percakapan ini, peneliti dapat mengungkapkan proses sosial yang membangun makna dalam interaksi sehari-hari. Yang kelima, kelebihan dan keterbatasan etnometodologi. Seperti halnya dengan setiap metode penelitian, etnometodologi memiliki kelebihan dan keterbatasan, di mana kelebihan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana makna dibangun dalam interaksi sehari-hari, membantu memahami struktur sosial yang tidak selalu terlihat dalam analisis makro. Fokus pada data yang asli dan alami, bukan pada teori atau hipotesis yang sudah ada sebelumnya. Keterbatasan teknik ini sering kali memerlukan data yang sangat rinci dan sulit untuk diterapkan pada kelompok besar. Pengamatan atau analisis percakapan bisa sangat memakan waktu, cenderung mengabaikan konteks budaya atau struktur sosial yang lebih luas yang memahami interaksi. Baik, sebagai kesimpulan, etnometodologi memberikan kita cara yang sangat mendalam dan unik untuk memahami bagaimana makna sosial tercipta dalam interaksi sehari-hari. Teknik analisis data yang digunakan dalam etnometodologi seperti analisis percakapan dan observasi partisipatif memungkinkan kita untuk melihat dunia sosial dari perspektif yang sangat terperinci. Saya berharap pembahasan singkat ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai metode etnometodologi dan bagaimana teknik data ini dapat digunakan dalam penelitian sosial. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.